Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Nangro Aceh, yo kena tamaka. Nangro Aceh, yo kon atayaka. Jika bukan kiban yang hawaka. Nama aslinya Fahmi Fauzan, tapi di telinga publik ia lebih dikenal sebagai Dekbet. Satu identitas yang dibangun bukan hanya lewat musik, melainkan posisi sosial dan politik yang ambigu antara seniman, aktivis, dan bayangan masa lalu tentang konflik bersenjata. Nah, suara itu serak, keras, dan seperti datang dari ruang luka yang belum selesai. Simaklah di beberapa panggung kampanye di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe saat Pileg dan Pilkada lalu, nama Dekbet bukan sekedar penyanyi. Ia menjadi pengingat tentang masa lalu yang belum sepenuhnya reda, tentang janji-janji yang dianggap tak ditepati, dan tentang generasi ex-kombatan yang mencari tempat dalam lanskap baru Aceh pasca konflik. Syahdan, sejak sekitar 2018, Dekbet mulai dikenal lewat lagu-lagu berbahasa Aceh yang tidak biasa. Judul lagu seperti Aceh Ken Atamakah, Kru Semangat, RUUPA hingga Nangro Aceh Lamgala bukan sekedar karya musik, tapi narasi kritis yang dibangun dengan irama. Karena liriknya tajam, tidak jarang menyentil elit politik lokal termasuk mereka yang dulu berada dalam barisan perjuangan yang sama. Dalam beberapa bait, ia menyuarakan kekecewaan terhadap arah pembangunan, distribusi kekuasaan, hingga nasib masyarakat kecil yang menurutnya masih terpinggirkan. Di panggung-panggung kampanye, lagu-lagu itu menjadi semacam orasi alternatif. Ketika politisi berbicara dalam bahasa formal, Dekbet hadir dengan bahasa rakyat yang langsung, keras, dan kadang tanpa tedeng aling-aling. Dia bukan sekedar penyanyi, seperti corong emosi publik, kata seorang warga Lok Sumawe yang kerap menyaksikan penampilannya. Seperti banyak figur yang lahir dari ruang konflik, posisi Dekbet tak pernah benar-benar netral. Ia dekat dengan panggung politik dan tampil dalam kampanye. Ia juga berada dalam orbit kekuasaan meski sekaligus mengkritiknya. Di Aceh, identitas sebagai ex-kombatan memang bukan sekedar catatan sejarah, tapi kapital sosial sekaligus beban. Banyak yang berhasil bertransformasi menjadi politisi, penguasa, atau tokoh masyarakat. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang terseret dalam pusaran konflik baru karena ekonomi, politik, bahkan kriminal. Dekbet sering disebut-sebut sebagai bagian dari kelompok ini. Meski tidak semua informasi tentang masa lalunya terbuka ke publik, label ex-GAM melekat kuat. Label ini memberi legitimasi sekaligus menciptakan ekspektasi bahwa dia bagian dari generasi yang dulu berjuang untuk perubahan. Hanya saja, perubahan itu sendiri menjadi sumber pertanyaan. Dalam beberapa lagu, Dekbet seperti menggugat hasil dari perjuangan tersebut. Disinilah kontradiksi itu muncul. Ia mengkritik sistem tapi juga berada di dalamnya. Ia menyuarakan perlawanan tapi melakukannya dari panggung yang sering kali terkait dengan kekuasaan. Hanya itu, tidak juga. Nama Dekbet pernah mencuat sebelumnya tapi bukan karena lagu, melainkan penangkapan. Cerita ini bermula pada Februari 2017 lalu di Lapangan Bayu, Aceh Utara. Saat itu ada satu kampanye politik yang sedang berlangsung. Masa memadati area, musik mengalun, Dekbet tampil menghibur. Tapi suasana berubah drastis sesaat setelah ia turun dari panggung. Tim Resmob Polres Lok Sumawe melakukan penangkapan, cepat, senyap, dan langsung menimbulkan kepanikan. Sejumlah orang berlarian, sebagian mengira terjadi keributan besar. Tim sukses mencoba menghalangi, tapi gagal. Dekbet dibawa pergi. Saat itu, publik tidak langsung mengetahui alasan penangkapan. Spekulasi berkembang, apalagi lokasi penangkapan di tengah acara politik menambah sensitivitas. Seorang tokoh politik yang hadir di kala itu bahkan menanyakan timing penangkapan. Ia menilai aparat seharusnya bisa menunggu hingga acara selesai. Namun, aparat punya alasan yang berbeda. Fahmi Fauzan alias Dekbet disebut telah lama masuk dalam daftar pencarian. Ini terkait dugaan penipuan. Penindakan dilakukan setelah keberadaannya terdeteksi. Peristiwa itu menjadi titik penting sebab menunjukkan bahwa di balik pesona panggung ada catatan hukum yang belum selesai. Hanya saja kemunculan terbarunya membawa konteks yang jauh lebih serius. Kali ini bukan soal lagu, bukan pula sekedar soal politik. Namanya muncul dalam penyelidikan kasus kepemilikan senjata ilegal. Dan seperti banyak cerita di Aceh, narasi ini kembali menghubungkan antara masa lalu dengan masa kini, antara ex-kombatan, jaringan lama, dan sisa-sisa konflik yang belum sepenuhnya padam. Masuknya nama Dekbet dalam daftar pencarian orang atau DPU mengubah segalanya. Dari penyanyi yang menyerang lewat lirik menjadi individu yang diburu aparat.
Perubahan ini bukan sekedar personal, tapi juga mencerminkan dinamika yang cukup luas. Di titik inilah, pertanyaan menjadi lebih besar dari sekedar individu. Bagaimana senjata-senjata itu masih beredar, siapa yang mengendalikan, dan sejauh mana jaringan lama masih aktif. Disinilah nama Debet menjadi pintu masuk ke pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi, bagi sebagian orang, ia adalah suara perlawanan yang berani bicara. Bagi yang lain, mungkin bagian dari masalah, akibat simbol dari kegagalan transisi damai yang tidak tuntas. Kedua narasi ini tidak selalu saling meniadakan, justru seringkali berjalan bersamaan. Dalam kondisi Aceh saat ini tentu bukan hal baru. Banyak figur publik yang memiliki latar belakang kompleks dalam sejarah perjuangan, politik, dan hukum saling berkelindan. Debet adalah salah satunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi